warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar semuanya? Baik, alhamdulillah. Hari ini ada yang gak masuk? Hadir semua ya. Dalam pelajaran pengajaran bahasa Indonesia kali ini, kita akan mempelajari tentang cerpen, yaitu cerita pendek atau cerita inspiratif. Nah, sebagai bahan pembelajaran, Ibu sudah menyiapkan materi untuk kalian semua baca, amati, juga pahami. Tetapi sebelum ke materi, Ibu ingin menyampaikan beberapa hal terlebih dahulu kepada kalian sebagai motivasi kalian untuk belajar. Mungkin kalian bertanya-tanya, kenapa kita mempelajari jenis karya sastra ini? Dan apa gunanya untuk kita sih kalau kita mempelajarinya? Nah, anak-anak, sebenarnya ada banyak sekali manfaat jika kalian mempelajari cerpen. Cerpen itu akan membuat kalian menjadi aktif dalam kegiatan tulis-menulis, akan membuat kalian terus berlatih dan bereksplorasi untuk menciptakan sebuah karya. Hingga apabila kalian berhasil menciptakan banyak karya, maka dari karya-karya tersebutlah yang akan membuat kalian menjadi seorang profesional dalam bidang sastra dan memungkinkan juga untuk menjadikan kalian sebagai sastrawan besar di Indonesia. Oleh sebab itu, Ibu ingin kalian serius dalam mempelajari cerpen ini. Di awal materi, kita akan membahas tentang pengertian cerpen. Apa itu cerpen? Cerpen merupakan suatu karya sastra dalam bentuk tulisan yang mengisahkan tentang sebuah cerita fiksi, lalu dikemas secara pendek, jelas, dan ringkas. Masih dalam pembahasan pengertian cerpen, cerpen biasanya hanya mengisahkan cerita pendek tentang permasalahan yang dialami satu tokoh saja. Cerpen juga bisa disebut sebagai fiksi prosa, karena cerita yang disuguhkan hanya berfokus pada satu konflik permasalahan yang dialami oleh tokoh, mulai dari pengenalan karakter hingga penyelesaian permasalahan yang dialami oleh tokoh. Cerpen terdiri tidak lebih dari 10.000 kata. Kemudian, cerpen memiliki unsur-unsur pembangunnya, yaitu ada unsur intrinsik dan eksentrik. Unsur intrinsik di dalamnya terdapat tema, yaitu gagasan utama yang menjalin struktur cerita, persoalan, peristiwa-peristiwa yang dibawakan pada suatu cerpen. Misalnya, tema cerpen dapat bertema cinta, kedengkian manusia, filosofis, cerminan sejarah, maupun tema sosial yang menjamah persoalan-persoalan kemanusiaan. Yang kedua ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah pelaku-pelaku yang terlibat dalam cerita dan peristiwa dari suatu cerpen. Sedangkan penokohan adalah cara penulis untuk mengklasifikasikan jenis karakter atau sifat seorang tokoh yang ingin dibangun. Ketiga ada latar atau setting. Latar adalah tempat, waktu, hubungan waktu, lingkungan, dan keadaan budaya dan sosial dari tempat tertentu yang melatar belakangi terjadinya kisah dan cerita. Kemudian ada plot, alur, atau struktur, merupakan bagian-bagian yang membentuk suatu cerita dan kisah dari suatu cerpen, novel, atau prosa fiksi lainnya. Lalu ada alur. Alur adalah bagaimana berbagai alur tersebut disusun, apakah diawali oleh orientasi atau pengenalan terlebih dahulu, atau justru diawali oleh konflik. Pengaluran juga memastikan bagaimana urutan peristiwa terjadi, apakah dari awal hingga akhir. Alur tersebut merupakan alur maju, atau justru dari masa depan ke belakang, yang merupakan adalah alur mundur. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan bagaimana penggunaan bahasa yang digunakan dalam suatu cerpen. Apakah bahasa yang digunakan kasual atau justru banyak menggunakan ungkapan estetis seperti majas dan sebagainya. Bagaimana diksi yang merupakan pemilihan kata yang tepat atau serasi digunakan dalam suatu cerpen. Sudut pandang.
Sudut pandang merupakan dari perspektif atau kacamata siapa penulis menyampaikan cerita. Terdapat beberapa sudut pandang yang digunakan. Sudut pandang pertama menyampaikan cerita seakan penulis adalah tokoh dan menggunakan kata ganti aku. Sementara sudut pandang ketiga menggunakan kacamata orang yang melihat atau menyaksikan dan menggunakan kata ganti dia, mereka, dan sebagainya. Yang terakhir dari unsur intrinsik ada amanat. Amanat merupakan pesan positif yang dihasilkan dari prosa. Amanat dalam cerpen yang baik tidak akan disampaikan secara langsung, namun diperlihatkan dan digambarkan melalui berbagai peristiwa dan watak tokoh yang ada. Sementara itu ada unsur eksintrik. Unsur eksintrik itu menekankan pada latar belakang yang mempengaruhi lahirnya sebuah karya. Latar belakang tersebut biasanya berkaitan dengan ekonomi, religi, politik, dan budaya, sebab cerpen tidak muncul dari kekosongan budaya. Nah semuanya, materi yang Ibu sampaikan sudah selesai. Sekarang Ibu ingin menugaskan ke kalian semua untuk membuat kelompok diskusi. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 orang ya. Tugas kalian adalah menganalisis unsur intrinsik yang ada pada contoh cerpen di LKS halaman 29. Oke, jangan pada ribut dan selamat mengerjakan.